Penyebab dan bahayanya toxic relationship. Hai semuanya, video berikut ini wajib kamu simak ya sampai akhir karena berisi informasi penting tentang penyebab dan bahaya besar dari toxic relationship. Apa sih penyebab atau pemicu dari toxic relationship? Lingkungan pergaulan yang nggak baik bisa terjadi di lingkungan pertemanan, keluarga, atau lingkungan kerja. Latar belakang seseorang dengan pembiasaan pola asuh orang tua yang cenderung kaku, keras, otoriter, dan cenderung membatasi, berlebihan memanjakan, atau sebaliknya, cenderung mengabaikan. Kurangnya support system, dukungan, atau perhatian satu sama lain. Hubungan yang sehat didasari oleh keinginan dan kebutuhan bersama, bukan sebagai ajang kompetisi atau pencapaian dan dominasi sepihak. Pengalaman masa lalu yang buruk seperti halnya pelecehan emosional, psikologis, kekerasan fisik, atau merasa diabaikan oleh pasangannya. Bicara tentang pengabaian, kita semua pasti membutuhkan hal-hal yang penting dalam hubungan kita. Adanya komunikasi yang intens dan positif, quality time, penghargaan, cinta, kasih sayang, pelayanan, hadiah, dan juga kepercayaan. Saat berbagai kebutuhan ini diabaikan, kita akhirnya jadi merasa sakit hati dan berpikir bahwa apa yang kita butuhkan nggak begitu penting bagi pasangan kita. Nah, dampak dari semua itu bisa menimbulkan rangkaian sikap maupun perilaku negatif, seperti gaslighting atau kebohongan. Dan biasanya berakhir dengan pertengkaran yang berujung pada sebuah pengkhianatan. Waspada, bahaya toxic relationship mengancam. Ada berbagai dampak berbahaya yang ditimbulkan dari toxic relationship. Mulai dari gangguan kesehatan, gangguan psikis ringan, hingga depresi berat. Ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan mengakhiri hidup. Wanita, khususnya sebagai korban kekerasan dalam toxic relationship, beresiko mengalami keluhan kesehatan lebih banyak nih daripada laki-laki. Dampak yang dihasilkan dari kekerasan fisik yang dialami bisa berupa memar, patah tulang, dan yang paling parah adalah tindakan kekerasan yang akhirnya menimbulkan cacat secara permanen. Gangguan psikis, mereka terkekang dan gak punya kebebasan sama sekali. Perasaan ini muncul karena adanya sikap posesif dan rasa cemburu yang berlebihan dari pasangannya. Rasa sakit hati biasanya timbul saat mendapatkan kekerasan secara verbal, berupa hinaan seperti menghina fisik, berkata kotor, dan kasar yang bisa melukai perasaan pasangannya. Cemas. Rasa cemas yang biasanya timbul pada salah satu pasangan yang menjadi korban relationship. Hal ini bisa disebabkan karena takut dengan kemarahan dari pasangannya. Depresi akhirnya hadir dengan bentuk kesedihan dan bisa terjadi karena mendapatkan perilaku yang jauh dari ekspektasi. Hilangnya rasa percaya diri dan harga diri salah satu pasangan mendominasi hubungan dan merasa hanya dirinya yang berhak mengambil keputusan tentang hubungannya. Sehingga hal ini bisa menimbulkan kurangnya rasa percaya diri, juga harga diri dari pasangannya. Trauma. Seseorang mendapatkan perilaku yang buruk, sehingga individu yang bersangkutan akhirnya punya masalah dalam kehidupan di masa mendatang. Dan ini akhirnya membuatnya sulit untuk berkembang. Konflik batin terjadi karena adanya perbedaan dalam diri seseorang antara keinginan dan keyakinan yang berbeda. Sehingga ini bisa menimbulkan sebuah konflik yang ditandai dengan perubahan tingkah laku sesuai dengan kondisi psikologis seseorang. Berbagai macam tekanan, sikap, atau perlakuan dari pasangan yang cenderung mendominasi dan menekan pasangannya untuk terus mengikuti keinginannya. Sehingga kemudian memunculkan rasa stres dan depresi berat karena merasa tertekan, merasa nggak nyaman, dan nggak menyenangkan. Berbagai tekanan yang dirasakan inilah yang kemudian bisa menjadi pemicu timbulnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan mengakhiri hidup. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengetahui berbagai penyebab dan bahayanya berada dalam toxic relationship? Mungkin saja sekilas penyebabnya terlihat sepele. Tapi dampak dari toxic relationship ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Yuk lebih aware lagi. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Heal your thing,
protecting your health.